lagi ya kita di perawatan tanaman padi. Ini tanaman saya teman-teman, usia 45 hari setelah tanam ya. Ini tanam mesin dan kemarin sempat saya ceritakan di video sebelumnya asem-asem dan sebagainya. Ini sudah mulai hijau dan pada pagi hari ini kita akan melakukan spray teman-teman ya. Jadi spray apa yang tepat untuk kita berikan. Dia ada baiknya teman-teman ketika akan mengaplikasikan itu harus cek dulu ya teman-teman ya. Kita amati, kemudian cari apa masalahnya, baru kita berikan solusi ya. Apa aja masalahnya kita cek bareng-bareng ya. Padi ini hijau teman-teman ya, hijau banget ya. Tapi ini yang juga mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Ketika ada jamur itu yang pasti harus kita jaga. Jadi selalu pastikan jamur itu aman, tidak ada di tempat kita. Kemudian yang ada lagi ini ya teman-teman ya, daunnya seperti ini ya, kuning, menguning seperti ini ya. Kita cabut saja, ini sangat mudah dicabut ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi ini habis sisa dimakan ulat teman-teman ya. Di ulat gerayak itu seperti ini, daunnya jelasnya kuning, batangnya mudah patah ya karena dimakan oleh hama ulat ya. Daunnya seperti itu ya. Itu yang mengindikasikan berarti pertama kita harus berikan insektisida yang mengandung untuk ulat gerayak, penggerek batang dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus berikan obat fungisida ya teman-teman, karena ini padi terlihat hijau, biasanya akan lembab dan akan menimbulkan berbagai cendawan, bakteri dan jamur. Kebetulan pagi ini kita sudah ada Pak Le ya yang spray. Ini tempat kami anginnya cukup tinggi teman-teman ya, jadi sebenarnya ini sudah berangkat pagi banget. Ini sudah jam 8 lebih tapi sudah sangat anginnya sangat kencang ya. Tadi berangkat jam setengah 6 tapi angin tetap kencang ya. Makanya ini spraynya harus ditempelkan ke mulut daunnya, ke daunnya. Itu untuk spray penanggulangannya teman-teman ya. Jadi ini kemarin sudah saya survei ya, jadi ada warna daun yang terlihat coklat, itu pasti dimakan ulat teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah ini lagi ya, ini pasti ulat teman. Nah ini udah ya, cirinya seperti ini. Jadi ini batangnya tuh dimakan teman ya. Ini rumahnya ini. Ini rumahnya kelihatan ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi ini rumah ulatnya, menggerek batang teman-teman ya. Dan harus segera kita atasi teman-teman, karena ketika ini sudah padinya sudah mulai mengisi atau bunting, itu yang berbahaya. Apa saja obatnya kita akan pelajari bersama di pagi hari ini, seperti halnya rekomendasi dari teman-teman sahabat tani semuanya. Ya teman-teman, obat pertama kita adalah ini teman-teman ya. Ini adalah Prevaton sebenarnya ya teman-teman. Jadi ini Prevaton 50 SC ya teman-teman. Prevaton 50 SC, tapi ini wadahnya memang saya lepas ya, karena tadi ada cara kerja dan sebagainya. Jadi Prevaton ini saya cari tadi di tempelannya itu ada berapa dosis dan sebagainya. Jadi Prevaton 50 SC ini teman-teman ya, ini fungisida, insektisida untuk ulat gerayak bisa teman-teman, untuk kutu-kutuan ataupun serangga-serangganan juga bisa, kaper juga sebenarnya bisa teman-teman ya. Ini cuma kalau digambar memang ada ulat gerayak dan penggerek batang ya. Cuma kalau di
yang kaper dan itu bisa teman, kupu-kupu itu ya. Nah, saya yang suka dari insektisida ini teman-teman ya, Prevaton ini jenisnya adalah kontak dan sistemik teman-teman. Jadi ketika kontak itu ngenai si hama itu mati teman-teman. Itu kalau kontak itu modelnya gitu. Kalau sistemik ya dia sistem, jadi dispray, katanya kena mulut daun itu ya, dan diproses. Nah nanti zat kimia yang merasuk di dalam daun itu akan distimulasi ke dalam tubuh si daun lah gitu ya ceritanya ya. Kemudian nanti si ulat ketika makan daunnya padi, ya itu yang mati gitu ya. Jadi ini selektif, jadi untuk hama memang. Jadi kalau untuk tanamannya insya Allah tidak apa-apa, tapi hamanya yang mati. Jadi selektif itu seperti itu teman-teman. Jadi dia bereaksi tidak langsung ya, jadi dia bereaksi beberapa hari ya. Kita tunggu biasanya 7 hari itu memang sudah bereaksi ya. Jadi ketika itu juga diserap oleh tanaman, maka si ulat ini akan mati. Itu selektif. Dan kenapa yang penting ya, kenapa saya memakai yang insektisida yang sistemik ini ya teman-teman ya. Sistemik ini memang cocoknya usia-usia yang rentan terhadap serangan hama, ketika mungkin mau tanaman sudah mulai beranak atau sudah mulai rimbun, mulai membentuk bunting. Nah ini kita harus menggunakan insektisida yang sistemik biar waktu untuk menjaga ini lebih lama. Itu yang obat pertama yang digunakan. Nah teman-teman, yang berikutnya kedua, kita menggunakan Filia 525 SE teman-teman. Fungisida ini lagi-lagi menggunakan jenis yang sistemik, yang bersifat protektif dan kuratif ya. Jadi artinya apa teman-teman? Fungisida ini tuh bisa melindungi, protektif. Jadi ketika belum terkena dia bisa melindungi gitu loh. Jadi tameng lah, bisa disebut seperti itu. Nah kuratif itu menyembuhkan teman-teman ya. Jadi dia bisa menyembuhkan. Jadi kalau teman-teman biasanya ada fungisida yang kayak topsin teman-teman, itu hanya protektif. Artinya ketika sudah terkena serangan ya nggak mati teman-teman ya, nggak rusak, nggak sembuh gitu. Makanya kalau menggunakan kita mungkin harus diseleksi dulu ya, lahannya bagaimana, kondisinya seperti apa ya. Jadi ada penggunaan fungisida yang berbeda-beda di setiap jenisnya ya. Jadi kalau punya saya ini karena sudah daunnya hijau banget ya dan mulai lembab, maka saya cek ada beberapa sih, nggak banyak ya, ada lah yang mulai menunjukkan ada jamur ya, maka harus kita berikan yang protektif dan kuratif. Agar apa? Ini tanaman saya ini kan sudah mau memasuki fase bunting teman-teman ya, mungkin 10 hari lagi itu bunting. Makanya padi ini harus dilindungi dulu dari cendawan-cendawan, dari ulat, dari serangan-serangan wereng misalkan seperti itu. Jadi sistemik itu memang mahal teman-teman rata-rata ya. Fungisida Filia ini 250 ini aja harganya 130-an teman-teman ya. 130.000 untuk 250 mili. Ini untuk dosisnya ya. Untuk dosisnya saya menggunakan 25 sampai 30 mili teman-teman per liter. Sebenarnya kalau di catatan ini ya 1,1 seperempat mili per liter ya. Kalau 16 berarti kita harus menggunakan sekitar 20-an lah teman-teman. Cuma tadi saya gunakan 25 mili untuk dosis dari Filia ini per tangki tangki 16 liter ya. Jadi ini bisa untuk 10 tangki teman-teman ya, 10 tangki tergantung luas lahan dan teman-teman. Kalau luas lahannya per hektar nanti silakan dihitung sendiri ya, butuhnya berapa tangki. Jadi ini bisa 10 tangki ya teman-teman ya. 10 tangki ya, harganya sekitar per tangkinya jadi kena sekitar harga 13.000 teman-teman ya, cukup lah biasanya. Kalau yang Prevaton tadi teman-teman, ini jadi saya pakai 2 ini aja ya. 2 ini saya menggunakan ini 2 mili per liter, berarti saya butuh 30 teman-teman ya. Tadi saya buat 30 aja biar hemat ya. Ini juga 250 mili teman-teman ya, bisa untuk 10
sekitar 10 tangki lah seperti itu, karena lahan saya juga butuhnya sekitar itu teman-teman, 10 tangki. Itu yang untuk insektisida dan fungisida yang kita gunakan, semua menggunakan sistemik teman-teman, agar menjaga dari hama maupun jamur. Nah yang terakhir saya menggunakan Ultradap teman-teman ya. Ini sisa sebenarnya ya, cuma saya tetap menyarankan teman-teman Ultradap dari Pak Tani ini benar-benar mujarab untuk mengurangi pupuk-pupuk yang tabur ya teman-teman. Jadi ini pupuk ini di spray teman-teman, ada gambarnya, atasnya ada gambar itu, ini ya, ini ada gambar air, ini berarti dia bisa dilarutkan dengan air ya. Ini bagus teman-teman untuk fasenya. Ingat, ini fase vegetatif teman-teman, tidak bisa digunakan untuk fase generatif, beda lagi nanti ya. Jadi kandungan unsurnya ada nitrogen dan fosfat, bagus banget untuk hijau daun dan anakan. Jadi ini bisa dikocor maupun disemprot teman-teman ya, tapi kalau padi ya jelasnya disemprot lah ya. Ini bagus untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, dan bunga sebenarnya ya. Tapi ini tidak boleh digunakan dalam fase sudah pembungaan teman-teman ya. Jadi masih sebelum pembungaan, nanti merangsang pembentukan bunga artinya sebelum pembungaan ya. Kalau dosisnya saya menggunakan 4 sendok makan ya teman-teman ya. Mana sendok makannya ya, ini segini, 4 sendok makan ini saya gunakan. Harganya per 1 kg ya, ini kan 1 kilo ya teman-teman ya, itu cukup murah ya, jadi 50-an ribu. Ini bisa benar-benar bisa mengurangi kebutuhan dari pupuk tabur yang kita berikan ya. Jadi 3 itu teman-teman ya, kalau di total harganya ini saya butuh uang 300.000 teman-teman ya. 300.000 untuk spray, modal spray lah, insektisida, fungisida, dan pupuk, tambahan pupuk. Demikian teman-teman untuk sharing pada pagi hari ini persiapan padi bunting ya. Jadi kita berikan nutrisi perlindungan untuk padi tersayang kita. Selamat siang, semoga bermanfaat.